Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang sama-sama mengharapkan ridha Allah, insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan mengenalkan salah seorang ulama besar, bahkan beliau adalah guru besar daripada ulama-ulama besar yang berada di Indonesia. Beliau dikenal dengan nama Kiai Haji Soleh Darat. Kenapa ada ungkapan sang bapak Arab pegon? Karena nanti beliaulah yang memprakarsai adanya aksara Jawa yang ditulis dalam bentuk bahasa Arab gitu. Jadi bukan tulisan Arab gundul, bukan, tapi tulisan Jawa yang diarabkan. Nah, itu pegon. Tapi kekinian ulama-ulama banyak yang meniru, termasuk ulama-ulama Melayu yang menuliskan bahasa Melayu melalui bahasa Arab. Nah, itu sudah dikenal dengan ungkapan bahasa Arab pegon. Kami pun sebagai santri Arab pegon tidak belajar. Yang diutamakan kita adalah belajar nahwu dan shorof agar bisa membaca kitab gundul. Nah, nanti setelah menguasai nahwu dan shorof, baru jika punya kesempatan di lain hari kita mempelajari menulis dan membaca Arab pegon gitu. Apalagi kalau kita orang Sunda, Pak, maca Jawa hese gitu kan. Aya iku, aya iki, saya juga nggak paham gitu. Makanya harus belajar kembali, karena kebetulan beliau adalah orang Jawa, maka kitab-kitab fenomenal yang ditulis oleh beliau kurang lebih ada 12 kitab yang terkenal ya. 12 kitab itu semua isinya tidak menggunakan bahasa Indonesia, tetapi menggunakan bahasa Arab pegon. Dalam artian bahasanya Jawa, tetapi ditulis dalam bentuk bahasa Arab. Makanya sulit untuk memahaminya, kecuali ya kalau orang Jawa mungkin bahasanya sudah mengenal, hanya tinggal belajar menulis Arab pegonnya saja gitu. Arab pegon nggak jauh berbeda dengan huruf hijaiyah, hanya ada tambahan saja, seperti huruf ain ada yang ainnya titik 3 di atas. Kayaknya kan ejaan Arab tidak mengenal eng gitu ya. Ejaan Arab tidak mengenalnya gitu, tapi di dalam huruf pegon itu ada gitu. Nah itu ya. Kemudian di dalam bahasa Arab kan tidak ada huruf e ya dalam bahasa Arab, tapi dalam pegon ada. Salah satu perbedaannya, jika ada harokat fathah lurus biasa itu dibacanya a, jika ada harokat fathah sedikit dibengkokkan itu berarti dibacanya e gitu. Nah itu perbedaan bahasa Arab pegon dan bahasa Arab biasa. Jadi intinya jangan salah kaprah. Jadi bahasa Arab pegon itu bukan bahasa Arab, tetapi bahasa asing non-Arab, termasuk dulu awal mulanya adalah bahasa Jawa, kemudian dibentuk dalam tulisan bahasa Arab. Tapi ada dibaca nama Jawa, cuman tulisannya Arab gitu ya. Nanti ada contohnya. Nah, termasuk ini buku-buku karya Kiai Haji Soleh Darat yang sudah jarang dijual. Kebetulan saya dapat dari buyutnya, buyut generasi keempat atau generasi kelima beliau itu yang bertempat di Klaten. Nanti insya Allah akhir Juni atau awal Juli kami dari pesantren akan bersilaturahim ke rumah beliau sebagai cucunya Kiai Haji Soleh Darat, dan kita ingin mengetahui lebih dalam profil Kiai Haji Soleh Darat bukan hanya dari buku, tetapi mengenal keluarganya secara langsung, gitu ya. Nah, makanya di sini ada tulisan, Kiai Soleh Darat musonif kitab pegon. Musonif itu artinya ya pengarang. Jadi yang membuat sesuatu yang belum pernah ada. Jadi beliaulah orang yang pertama kali memprakarsai adanya tulisan asing yang ditulis dalam bentuk bahasa Arab, gitu ya Pak ya. Jadi seerkeneh nu kudu dipelajari ke urang teh, bapak teh kudu dajar maca kitab gundul tak kahiji. Kadua kudu dajar Arab pegon. Karena karya para ulama di Indonesia khususnya, bahkan banyak yang sudah ditemukan oleh arkeolog itu di Jawa, banyak sekali kitab-kitab ulama yang baru ditemukan di Madura, kemudian di Jawa. Rata-rata tulisannya adalah bahasa Arab pegon, makanya harus belajar gitu ya. Mau tidak mau Pak. Ya Bapak harus belajar lah insya Allah ya sama-sama. Tidak ada yang tidak belajar. Oke. Biografi singkatnya. Kiai Haji Soleh Darat merupakan ulama besar yang lahir di Jepara tahun 1820. Kiai Haji Soleh Darat menjadi salah satu ulama yang mendapat izin atau lisensi untuk mengajar di Mekah. Jadi ke Mekah dan ke Madinah dulu itu tidak sesulit sekarang. Ya, hanya dulu yang sulit adalah transportasi, itu saja. Disebut sulit karena perjalanan cukup
cukup lama, belum ada pesawat. Jadi jika mau hajian, mau pergi ke luar negara itu, ke luar negeri ya harus menggunakan kapal laut yang lumayan cukup lama perjalanannya. Konon kata orang tua yang pernah mengalami hajian sebelum adanya pesawat, mau pergi ke haji saja butuh waktu setengah tahun gitu ya. Perjalanannya cukup jauh gitu. Makanya can aya jet boat kapungkur apa kapal laut ya biasa we launannya. Taya nu lupa tatari kapal laut ge. Nah, termasuk beliau dulu belajar di Mekah tidak sebanyak sekarang. Kalau sekarang orang sudah pada tahu, sehingga ya pihak dari Mekah dan Madinah pun universitasnya untuk membatasi adanya testing, makanya minimal harus hafal 10 juz tesnya itu, 5 dari bawah, 5 dari atas, baru sisanya tes akademik, kemampuan jurusan apa yang mau diambil, tapi tetap basic ujiannya menggunakan bahasa Arab gundul gitu ya. Dan banyak mahasiswa di Indonesia yang lulus sekolah di sana gitu ya. Setelah dari Mekah, nah baru Kiai Haji Soleh Darat mendirikan pesantren di Darat. Jadi Darat itu bukan nama ternyata ya, tapi nama tempat yang berada di Semarang. Dan mengabdikan diri pada dakwah Islam hingga ia wafat di tahun 1903. Sehingga Bapak meureun di dieu aya namina Pak Budi, Kiai Budi Bandung. Nah, gitu. Jadi Bandung itu nama tempatnya, bukan nama orangnya. Imam Al-Bukhari. Namanya bukan Imam Al-Bukhari, namanya beliau itu, Bukhari itu adalah nama tempat kelahirannya di Bukhoro. Menggunakan ya nisbat Al-Bukhariyu, artinya orang Bukhari, orang Bukhoro. Orang Jepang bahasa Arabnya Jaban, orang Jepangnya Jabaniu gitu ya. Orang Indonesia Indonesiu, artinya orang Indonesia. Menggunakan ya nisbat mencirikan kita orang itu. Mun di orang Pak di TV aya Ustad, maaf ya kalau saya sebutkan namanya Ustadz Subki Al-Buguri. Nah, Bugur teh sanes namina, tapi kota Bogor, Ustadz Subki ti Bogor maksudnya gitu ya. Bapak ti dia Bapak Asep ti Kawaluyaan. Kiai Haji Asep Kawaluyaan Niu gitu. Nah, itu ya namanya. Kayak ini biografi singkat beliau. Nah, kehidupan awal nanti Bapak bisa baca. Jadi Kiai Haji Soleh Darat intinya beliau lahir di Kedung Jumbleng, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Jadi beliau itu bukan orang Semarang sebetulnya, tapi orang Jepara. Tahun 1820. Ketika lahir dia memiliki nama Muhammad Soleh bin Umar Al-Samarani oleh ayahnya Kiai Umar. Jadi ternyata sudah punya darah kiai dari keluarganya. Nama ayah beliau adalah Kiai Umar. Nama aslinya Muhammad Soleh bin Umar As-Samarani. Kiai Umar sendiri seorang pejuang kemerdekaan. Nah, sebetulnya yang ingin saya bahas adalah bukan sosok kiainya saja, tapi ternyata orang yang memiliki nilai-nilai semangat agama yang tinggi. Ada ungkapan dari para ulama, hubul waton minal iman. Orang yang agamanya kuat, dia akan menjaga negeri dan negaranya. Jangan sampai negara ini dirampok oleh para rampok. Nah, ya harus berperan itu kiai dan santri itu. Makanya alhamdulillah di Indonesia masih banyak kiai, masih banyak santri. Mudah-mudahan peran serta kiai dan santri di masa ini sama dengan di masa sebelum adanya penjajahan. Jadi entong dugikeun ka kiai jeung santri teh aya nama jadi mata duitan gitunya. Makanya kata guru saya, jika dakwah sudah pabelit jeung isi pejit, keluar tina dakwah. Da dakwah mah teu kenging pabelit jeung isi pejit. Tahu pa pabelit jeung isi pejit? Jadi ongkona berdakwah tentang Islam tapi pabaliut dengan urusan dunia. Nah, harus berani, termasuk perjuangan nanti beliau Kiai Haji Soleh Darat ya. Nah, Kiai Umar adalah pejuang kemerdekaan dan orang kepercayaan Pangeran Diponegoro di pesisir utara Jawa Tengah. Ketika masih kecil, Kiai Haji Soleh Darat mendapatkan pendidikan ilmu agama dan Al-Quran dari ayahnya. Satu catatan penting, ternyata Kiai Haji Soleh Darat menjadi seorang kiai memiliki guru pertama yang hebat, yaitu ayahnya sendiri. Jadi bapakna Pak nu jadi guru teh gitu. Lain ditipun ka ustad. Jadi ayahnya. Makanya wajar Nabi ya ketika berbicara masalah bab nikah, fankihu limar'ati, nikahilah seorang wanita atau seorang laki-laki sama saja melalui 4 perkara. Yang pertama kan lijamaliha, kecantikannya, yang kedua linasabiha, nasabnya. Nanti yang terakhir baru kata Nabi lidiniha, lihatlah agamanya. Nah, kenapa Nabi menyebutkan yang pertama lijamaliha? Bukan berarti nomor 1 ini menjadi pilihan, bukan. Nabi menyebutkan lijamaliha karena secara psikis manusia itu senang yang cantik-cantik dan tampan-tampan. Soknya Pak,
Walaupun orang ngaca orang goreng dah yang nu geulis. Ya nu goreng hayang nu geulis, gitu ya nu geulis alim kanu goreng. Makanya kata Nabi li jamaliha, manusia itu setiap melihat yang cantik pasti tertarik. Baik itu cantik dalam segi barang ataupun manusia, dia pasti akan menyenanginya. Tapi kata Nabi, orang yang lebih baik agamanya itu adalah prioritas. Maksudnya di dalam rumah tangga nanti seorang laki-laki tetap dia memiliki peran menjadi imam dan mengajarkan agama kepada anak dan istrinya. Makanya yang punya anak perempuan, saya gesok rada was-was pada saya tiga-tiganya perempuan, anak itu nggak ada yang laki-laki. Makanya ada yang nanya, bade dikuliahkan ke mana murang kali, prioritas saya tidak menguliahkan anak-anak saya. Pokoknya anak saya beres pesantren, disuruh ngabdi di pesantren, bagaimana caranya dia ketika dewasa harus berbakti kepada suami, itu saja tugas perempuan itu. Sekarang kalau kuliah tinggi-tinggi, dia bekerja, dapat jabatan tinggi, suaminya ternyata jabatannya lebih rendah. Biasanya perempuan itu bisa berkuasa di rumah. Kalau sudah begitu, hancur rumah tangga itu. Karena ada dalil, arijalu qawwamuna ala nisa. Nggak boleh kedudukan perempuan itu lebih tinggi dibanding laki-laki, nggak bisa. Ya, nah intinya, ibu di dalam rumah tangga setinggi apapun titel ibu, walaupun bapak tidak bertitel seperti ibu, tekengeng pepolotot kacarogenya. Nah, ibu mah S3, bapak S1. Gak boleh. Nah makanya di dalam Islam serendah-rendahnya titel manusia termasuk suami dibanding istri, tetap saja suamilah pemimpin di rumah. Karena banyak kejadian yang rumah tangganya hancur, rumah tangganya menjadi berantakan akibat pola kepemimpinan yang salah, termasuk salah satunya ketika ada suami, justru istrilah yang berperan utama mengalahkan peran suami. Nah inilah peran ayah. Makanya siapa namanya? Penakluk Turki itu Pak? Al-Fatih. Al-Fatih kan guru pertamanya ayahnya. Setelah ayahnya mengajarkan Al-Fatih, baru Al-Fatih mengambil guru-guru untuk mengajarkan Al-Fatih. Ini pun sama. Kiai Haji Soleh Darat pertama kali beliau diajar agama adalah oleh ayahnya sendiri. Ya tuh Pak minimal ngajar-ngajarkan sholat atau kemurang kali tanya tong diloskeun teuing sapados kengeng pahala. Ngajarkeun Al-Fatihah atau minimal. Nah, maca Al-Fatihah itu tidak sederhana yang kita pelajari. Maaf, belajar membaca Al-Qur'an bukan tentang suara yang bagus, bukan. Tetapi tentang bagaimana mengucapkan huruf bahasa Arab dengan baik dan benar gitu. Karena kalau kita mempelajari qiraat, usul qiraat itu Pak, kayak membaca Al-Fatihah, menurut sebagian kalangan ulama, pas baca ayat terakhir dalam surat Al-Fatihah itu harus satu napas, satu tarikan, tidak boleh dua napas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kadasa napas, nggak boleh dua napas. Kalau mau dua napas, berhentinya di alaihim kedua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ulangi lagi, ghairil maghdubi 'alaihim itu menurut qiraat hafaz gitu kan. Nggak boleh kita melanggar aturan itu. Nah gitu. Ajarkan. Nah biasanya kita sebagai orang tua, mohon maaf ya Pak ya, kita berbicara secara global, khususnya di kota Bandung, rata-rata ketika kita sudah memiliki usia, kemudian sudah lelah bekerja, biasanya suka ada perasaan malas untuk belajar dari awal. Apalagi bapak-bapak, biasanya pelajaran tahsin, dah ibu-ibu nu pinuh teh Pak. Bapak-bapak mana? Isin. Gitu ya. Harusnya bapak-bapak yang lebih banyak aktif belajar itu. Karena tugas ayah lah, tugas suamilah yang harus mengajar anak dan istrinya di dalam rumah. Nah ini peran ayah dari Kiai Haji Soleh Darat, beliaulah yang mengajarkan ilmu agama dan Al-Quran pertama kali kepada Kiai Haji Soleh Darat. Setelah itu barulah Kiai Haji Soleh Darat merantau, jadi sesudah dibekali oleh bapaknya, bekal jang, ilmu agama. Sudah cukup dibekali, baru disuruh keluar dari rumah, merantau. Salah satunya belajar ilmu fiqih di pesantren Waturoyo Kajen Pati milik Kiai M. Syahid. Tuh, diajar Al-Quran maku bapana dasarnya. Setelah cukup, sok pergi ke Ustadz M. Syahid untuk belajar ilmu fikih. Itu bersanad. Jadi belajar tuh tidak asal-asalan. Karena sekarang kita temukan Pak banyak YouTuber ya. Kemudian banyak influencer yang basic dia sebetulnya bukan Ustadz. Dia basic nggak pernah belajar agama, tapi ketika di YouTube dan di TikToknya dia
dia lebih ramai membicarakan agama seolah-olah dia paham tafsir. Padahal sudah diingatkan tuh oleh ustadz-ustadz itu, nggak boleh menafsirkan seenaknya. Dia malah menjawab, nggak apa-apa, sekarang kan ada Quran terjemah. Nggak bisa, Pak. Contoh sederhana dalam Al-Quran. Ketika Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwaladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuron. Kalau diterjemahkan, dialah Allah yang telah menciptakan cahaya matahari dan dialah Allah yang telah menciptakan cahaya bulan. Diterjemahkan antara dia dan nur artinya sama-sama cahaya. Tapi yang menjadi masalah, kenapa untuk matahari bentuk cahaya disebut dia, tapi kalau untuk bulan disebut cahayanya itu menggunakan bahasa nur. Ternyata di dalam tafsir ada perbedaan. Dia adalah cahaya yang dihasilkan oleh dirinya sendiri. Makanya matahari sumber energi panas yang bukan datang dari lain, tetapi mataharilah yang memiliki sumber utamanya. Makanya disebut dia, kata Allah, karena matahari sumbernya. Tapi kenapa bulan menggunakan kalimat nur cahayanya? Karena bulan sebetulnya kata para ulama, termasuk di dalam kitab tafsir, bulan itu sifatnya dingin, tidak memiliki cahaya. Makanya dia bercahaya karena menerima pinjaman dari cahaya matahari. Ternyata diipatnya dipelajari, di Quran mangis ayat tiba lagi. Kan pedawe orang mah ngarti ke nur jeung dia teh sarua cahaya artinya gitu. Kalau kita nggak belajar ilmu dasar Quran, nggak akan bisa sampai menerawang sejauh itu bahasa Al-Quran. Termasuk kalimat qiraat ya Pak ya, yang udah pernah saya jelaskan sebelumnya. Iqra bacalah, utslu bacalah. Apa bedanya iqra dan utslu? Bagi kita yang nggak belajar sama saja. Tapi kalau kita belajar bahasa Arab, oh beda. Kalau qiraah itu membaca tanpa harus memahami. Maca we hungkul namanya qiraat. Tapi kalau utslu baca tapi dipaksa harus paham. Makanya disebut tilawah. Ada qiraatul Quran, ada tilawatul Quran. Nah, itu perbedaannya. Kalau kita nggak belajar bahasa Arab, semua serasa sama saja yang kita baca gitu ya Pak. Nah itu. Dua, berarti selain belajar dari ayahnya mempersilahkan Kiai Haji Soleh Darat untuk menimba ilmu di guru-guru yang lain. Salah satunya belajar fikih di pati miliknya Kiai Haji M. Syahid. Nah selain itu, Kiai Haji Soleh Darat juga berguru dengan Raden Haji Muhammad Soleh bin Asnawi di Kudus. Kiai Haji Soleh Darat juga belajar ilmu nahu dan sorof dari Kiai Haji Ishak Damaran di Semarang. Bayangkan Pak, gurunya banyak sekali. Nah ini ya, gurunya banyak sekali. Kalau kita punya berapa guru kan itu ya pertanyaannya gitu. Makanya di pesantren gurunya nggak satu Pak. Nu ngajarkeun nahu si Ustadz Anu, yang ngajarin sorof Ustadz Anu. Itu bersanad nanti kita punya ilmunya itu nyambung. Belajar tafsir dengan Ustadz Anu, belajar kitab Anu dengan Ustadz Anu gitu ya. Nah apakah belajarnya para kiai itu sama dengan kita di pengajian? Bukan. Kalau di pengajian ini mah bukan belajar. Maka disebutnya kita mah majelis taklim. Kalau pembelajaran seperti ini disebutnya bukan majelis taklim, ya Pak ya, tetapi disebutnya tarbiyah. Beda. Makanya tidak ada di masjid-masjid disebut majelis tarbiyah, disebutnya majelis taklim. Apa perbedaan taklim dan tarbiyah? Kalau taklim dan tarbiyah persamaannya adalah sama-sama belajar, sama-sama mencari ilmu, sama-sama menjadi orang yang tahu dari tidak tahu. Itu taklim dan tarbiyah. Tapi kalau taklim hanya sekedar itu. Ketika guru menyampaikan, ketika ustadz menyampaikan, asal bapak ibu jadi tahu dari tidak tahu, itu taklim. Makanya orang yang mengajar taklim nggak punya kewajiban harus menitik tekankan. Kayak saya di sini berceramah, saya nggak menekankan bapak ibu harus ikut saya. Pokoknya nama saya menyampaikan udah beres. Tapi kalau tarbiyah lebih daripada itu. Apa yang sudah disampaikan dari tidak tahu menjadi tahu, tetapi seorang guru punya kewajiban merubah moral dan sikap si santri yang diajar oleh kiainya. Makanya kenapa di pesantren yang diajarkan bukan hanya akademik saja, tetapi diajar juga bab akidah dan akhlak agar anak bisa sampai berubah perilakunya. Makanya kenapa Pak di kita semakin banyak sekolah tapi baru dak teh asa beuki teu baroga adab sakarola teh. Sekolah semakin banyak, coba lihat. Apalagi mohon maaf sekolah negeri ya, lihat anak-anaknya bahasanya kasar, pembulian di mana-mana. Kemarin ada yang datang ke pesantren itu anak perempuan. Saya nggak akan sebutkan sekolahnya. Kemudian online bisa tepayu ke sekolah. Dia didatangin. Yang datang itu bukan orang tuanya, yang datang itu guru ngajinya. Jadi anak itu sekolah di salah satu SMP negeri, sudah masuk kelas 1. Cuma di semester 2, di semester ini dia sering kabur dari sekolah.
Kebetulan di belakang sekolahnya ada rumah guru ngajinya. Dia lari ke rumah guru ngajinya. Ari ti bumi mah angkat ngaji, tapi sampai sekolah tidak sekolah, dia malah datang ke rumah guru ngajinya. Ceritalah si anak, kenapa kamu nggak mau sekolah di SMP negeri itu? Tiap hari saya dibully. Nah, datang ke pesantren karena kebetulan orang tuanya dikategorikan duafa, tidak sanggup, tidak mampu secara materi. Makanya ngobrol ke pesantren itu, saya tanya si anak kecilnya itu, teteh kenapa nggak mau sekolah di negeri lagi? Aduh Ustadz, saya sering dibully setiap hari. Di gimana dibulinya? Kadang disuruh beli makanan, kalau nggak mau ya kadang suka dijambak rambutnya, kadang suka dipukul. Jadi tidak ada tindakan-tindakan karena guru juga mungkin tidak tahu. Setelah dilaporkan hanya jerahnya sekali, kejadian lagi berulang. Maka anak tuh udah nggak betah tinggal di sana. Kalau mau sekolah di pesantren mau nggak? Mau Ustadz, biar saya bisa sholat, bisa ngaji, bla bla bla. Tapi ibunya nggak mau, ayahnya mah sudah mau. Ustadz sok mangga, anak saya titip di sini. Ibunya yang tidak mau. Saya tanya, ibu, kenapa tidak mau menitipkan anaknya di pesantren? Sayang Ustadz, anak saya di sekolah dapat PIP. Alah, ibu PIP berapa sih setahun? 700.000. Ibu menyekolahkan anak ibu di pesantren kami genep tahun gratis, lebih gede biayana dibanding 700.000 sebulan, setahun. Anu dipikirku indungna lain eta, ternyata duit PIP mah dicepang ku kolotna. Gitu intinya. Kan nggak berpikir logik orang tua tuh ya, kasihan anak jadi korban. Gitu. Ya akhirnya saya menggambarkan, saya juga nggak bisa maksa. Mangga berdiskusi lagi di rumah, ibu bapak dengan guru ngajinya, putranya silahkan bawa, kalau siap ya sekolahkan di sekolah kami. Jika tidak ya, mangga kita tidak akan pernah memaksa yang tidak mau gitu. Nah ini apa ya? Banyaknya guru ngaji. Kemudian beliau belajar juga di Semarang kepada Kiai Haji Abu Abdillah Muhammad bin Habdi bin Hadi Bukuni, Kiai Haji Ahmad Bafaqih Ba'alawi, dan Syekh Abdul Ghani Bima. Maaf ya Pak ya, kalau mendengar Ba'alawi, jangan langsung terpikir Habib, ini bukan Habib ya. Kiai Haji Soleh Darat juga berguru dengan Mbah Alim Bulus dari Purworejo. Di Purworejo lah Kiai Haji Soleh Darat mempelajari ilmu tasawuf dan tafsir Quran. Begitu luar biasa banyak ilmu yang dimiliki oleh Kiai Haji Soleh Darat karena beliau belajar dari kiai-kiai besar yang berada di daerah Jawa ya. Nah, setelah itu barulah Kiai Haji Soleh Darat terbang ke Mekah. Maka di Arab Saudi ternyata bukan jadi TKI ya Pak ya beliau itu, tapi beliau ternyata belajar berguru kepada Syekh Muhammad Al-Mukri, Syekh Ahmad Nahrawi, Sulaiman Hasbullah Al-Makki, dan Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Selama berada di Mekah, Kiai Haji Soleh Darat semakin berkembang ilmu pengetahuannya sehingga dia diakui. Kiai Haji Soleh Darat kemudian terpilih menjadi salah satu pengajar di kota Mekah, dan saat itulah Kiai Haji Soleh Darat bertemu dengan Mbah Hadi Giri Kusumo yang berasal dari Demak. Jadi intinya, kiai-kiai di Indonesia dulu sebelum zaman kemerdekaan, banyak kiai-kiai kita yang justru menjadi guru besar di kota suci, di Mekah ataupun di Madinah. Tapi sayangnya kekinian di zaman era milenial sekarang, orang-orang yang lulusan Mekah dan Madinah malah dicap Wahabi. Padahal guru-guru besar kita semuanya lulusan Mekah Madinah. Nah ini terjadi fitnah yang harus kita bersihkan. Makanya insya Allah nanti ke depan kita akan membahas yang judulnya Wahabi versus Wahabi. Wahabi itu ada dua sebetulnya. Wahabi yang mana yang harus kita salahkan sebetulnya? Apakah versi Wahabi kita atau versi Wahabi yang berasal dari Timur Tengah? Nah itu yang harus kita pahami. Padahal kalau kita mau lihat Kiai Haji Soleh Darat sebagai guru besarnya para ulama di Indonesia, kenapa beliau tidak disebut Wahabi ya? Tapi orang-orang sekarang yang lulusan Mekah Madinah malah disebut Wahabi Salafi. Nah itu banyak kesalahpahaman yang harus kita gali. Kesalahpahamannya letaknya di sebelah mana. Hei Pak, sedikit lagi. Mbah Hadi Giri Kusumo, nah akibat beliau mengajak kembali Kiai Haji Soleh Darat. Geus lah tong di Mekah wae, ayo berdakwah ke tanah air untuk mengamalkan ilmunya. Ya ternyata memang berdakwah di tanah air itu lebih sulit gitu ya. Nah ini. Meski sebelumnya Kiai Haji Soleh Darat menolak, namun Mbah Hadi tetap nekat membawa Kiai Haji Soleh Darat. Mbah Hadi kemudian menculik, maaf ya Pak, maksud menculik di sini bukan kriminal, tapi membawa paksa Kiai Haji Soleh Darat agar beliau mau pulang ke Jawa untuk berdakwah di tanah Jawa. Nah itu sekilas tentang perjalanan beliau mencari ilmu sampai beliau menjadi seorang guru besar. Nah kemudian beliau berdakwah di Jawa. Nah disinilah nanti peran yang mungkin menurut saya pribadi di masa sekarang sangat diperlukannya seorang kiai.
Diperlukannya seorang santri untuk apa? Untuk mengembalikan Indonesia seperti Indonesia yang dahulu. Ya Pak, sekarang Indonesia sudah keadaan darurat nih. Ya, banyak bagian-bagian, Raja Ampat sudah mulai mau habis tuh. Nah, ya, bentar lagi. Tidak tahu saya pemiliknya siapa. Gitu ya. Bahaya ada sekarang itu ya, salah ngomong langsung dikriminalisasi. Banyak yang seperti itu. Tapi kalau tidak begitu, justru inti dari belajar Islam itu bukan belajar Quran saja. Inti belajar dari Islam adalah harus tegaknya amar ma'ruf nahi munkar. Buat apa ada orang Islam kalau amal ma'ruf nahi munkarnya tidak ada? Jika orang Islam banyak tapi diam, justru Allah akan menurunkan adab di sana. Harusnya semakin banyaknya umat Islam, amal ma'ruf nahi munkar harus berdiri tegak di satu tempat itu. Aya nu mabok diantepkeun, atuh rek iraha berdiri tegak Islam itu. Aya nu maksiat masih saja didiamkan. Harus punya keberanian. Masjid jangan hanya menjadi tempat alas untuk sholat saja, tapi dijadikan tempat untuk berjuang. Tak ayeuna ge mun aya ustad anu siga kieu teh Pak, disebut nate intoleran. Dan henteunya ada Islam kudu ngajarkeun kita harus menjauhkan diri dari maksiat. Itu kan fungsinya amar ma'ruf nahi munkar itu. Mencegah kemunkaran ya. Yang paling sulit kalau mengajak kebaikan itu gampang Pak. Siga Bapak kamari ngajak orang-orang untuk udhiyah, untuk menyembelih. Kata ketua DKM atau kata koim, mangga Bapak Ibu yang diberikan rezeki lebih, siapa yang mau menitipkan sahamnya untuk 1 ekor sapi sekian juta, untuk domba sekian. Itu amar ma'ruf. Tapi yang paling sulit adalah nahi munkar. Bapak ketika istri melakukan kesalahan, wani dakwah ke istri. Si ibu teh cerewe deh, ke bapak dicarekan, Malik nyarekan. Banyak suami yang mendiamkan istrinya. Itu kan nggak boleh. Ketika istri melakukan kesalahan, nasihati istrinya. Ketika anak melakukan kesalahan, nasihati anaknya. Jangankan bernahi munkar di luar, terkadang di keluarga saja nahi munkar itu sudah hilang. Anak yang tidak mau bangun subuh kan diantep ke orang tua teh. Mah, eta si AA bangunkeun karunya tibra keneh daripada ka neraka sararea. Mending keneh pasea di dunia, tapi di akhirat selamat itu. Bapak dan Ibu kalau tidak percaya, banyak dalil yang mengungkapkan peperangan antara orang tua di akhirat itu. Ketika anaknya masuk neraka, anaknya nuntut. Kata anaknya, ya Allah, saya oleh orang tua saya nggak pernah diajak sholat. Saya oleh orang tua saya nggak pernah diajarkan ilmu agama. Orang tua yang tadinya harusnya masuk surga, itu akan ditarik masuk neraka itu. Makanya jangan dikira menikah itu hanya sekedar menggulirkan rasa cinta, memiliki anak, membangun rumah tangga, nggak hanya sekedar itu. Tetapi dalam rumah tangga harus ada amar ma'ruf nahi munkar berjalan. Gitu ya Pak ya. Nah ini barulah nanti Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Soleh Darat berdakwah di Jawa gitu ya. Nah, justru yang paling menarik tuh kisahnya setelah beliau balik ke Jawa. Sekembalinya di tanah air, tahun 1870 beliau mendirikan pesantren di Darat Semarang. Kiai Haji Soleh Darat sibuk dengan urusan dakwah dan menulis berbagai kitab. Salah satu kitab yang paling terkenal pertama kalinya adalah kitab Faidur Rahman. Nah, ini kitab Faidur Rahman. Ini cetakannya cetakan lama, Pak. Ini kitab tafsir jilid pertama. Beliau sudah menulis 3 jilid. Ini jilid pertama, ayat Quran tetapi ditafsirkannya menggunakan Arapegon. Nah ini ya, teka tinggal liwios. Nah ini ditafsirkan. Ini cetakan baru, tapi tampilannya tidak tampilan Lux. Kalau yang tampilan Lux itu menggunakan hardcover sudah mulai keluar, ya. Tapi sayang belum ada yang menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Semuanya masih menggunakan Arapegon. Padahal karyanya bagus itu, ya. Nah ini tafsir Faidur Rahman. Nanti yang dikenal tafsir Faidur Rahman ini adalah tafsir yang menjadi viral. Kenapa? Karena kitab tafsir ini adalah satu-satunya kitab yang dihadiahkan oleh Kiai Haji Soleh Darat kepada Kartini pada saat Kartini menikah di tahun 1904 nanti ya. Nah itu. Nah kemudian kitab Faidur Rahman itu merupakan kitab tafsir terjemahan yang paling terkenal karya Kiai Haji Soleh Darat. Kitab tersebut membuat Kartini, seorang pejuang wanita, tertarik kepada Kiai Haji Soleh Darat. Jadi Pak, perjalanan Kartini belajar Islam itu masih simpang siur, banyak orang yang tidak percaya. Karena kalau kita lihat sampai detik ini, foto Kartini menggunakan kerudung enggak? Tidak kan? Makanya ada yang menyebutkan beliau adalah sekuler, liberal, padahal tidak. Beliau itu sebetulnya secara pribadi sangat mencintai Islam itu.
Tapi saya tidak akan membahas pribadi beliau pakai kerudung atau tidaknya, tapi intinya perjalanan beliau bagaimana berjihad mencari ilmu agama dan belajar kepada Kiai Haji Soleh Darat, ya. Nah ini, nanti kita lihat. Nah, Kiai Haji Soleh Darat dan Kartini. Intinya kisahnya seperti ini. Jadi pada saat Kartini muda, di usia 20 tahun, beliau itu sudah bisa berbagai macam bahasa. Bahasa Inggris Kartini bisa, bahasa Perancis beliau bisa. Bahkan tahu terjemahnya gitu. Ini terjemahnya apa, ini apa, ini apa, dan paham. Tapi akhirnya ketertarikan Kartini terhadap agama adalah pada saat Kiai Haji Soleh Darat diundang oleh keluarga besar Kartini untuk mengisi acara pengajian di rumahnya. Jadi di hente-hente Pak, keluarga Kartini itu termasuk keluarga pejuang, termasuk orang kaya darah biru lah kalau kita itu. Tapi tetap tidak lepas dari belajar agama. Nah pada saat itu, kajian yang diberikan oleh Kiai Haji Soleh Darat di rumah Kartini, di rumah ayahnya, yaitu tentang tafsir Al-Fatihah, ya dari kitab Faidur Rahman ini, gitu. Nah ketika beliau menerangkan tafsir Al-Fatihah, tiba-tiba Kartini di situ terjebak hatinya, dan senang terhadap apa yang diungkapkan oleh Kiai Haji Soleh Darat. Sangat mencintai. Bahkan setelah dari itu Kartini rajin belajar agama dan rajin membaca Al-Quran. Bahkan sampai mengambil guru privat ke rumah untuk agar Kartini belajar langsung bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Jadi Kartini itu dipanggilkan guru, Pak. Ada 2 orang guru yang ngajar ke rumah beliau agar Kartini bisa baca Quran. Tapi Kartini merasa ketika belajar Al-Quran banyak kehampaan. Kenapa hampa? Karena Al-Quran yang dibaca oleh dirinya, Kartini tidak tahu artinya. Bapak pernah galau tuh Pak, baca Quran teu ngarti gitu. Kartini mah galau ya teh. Karena Kartini tahu bahasa asing pasti punya makna. Bahasa asing pasti punya terjemah. Tapi ini kenapa Al-Quran kitab suci umat Islam yang ada di Indonesia, bahkan para kiai yang mengajar tidak pernah diajarkan dalam bahasa pribumi. Jadi ku bahasa Arab ya diajarkan teh. Tapi Kiai Haji Soleh Darat berbeda. Justru Kiai Haji Soleh Darat dengan berani mengajarkan Quran dan tafsirnya menggunakan bahasa pribumi. Padahal pada saat itu Belanda sudah jelas-jelas melarang orang Islam belajar Al-Quran dengan menerjemahkan. Maca Quran mah boleh ku Belanda ge Pak. Ngan hiji syaratna keur maca Quran teu meunang diterjemahkeun, itu kan syarat dari company pada saat itu. Makanya Kartini ini begitu hampa, dia menyerah dengan bahasa Arab. Dah hese itu Pak bahasa Arab Pak. Tesiga bahasa Inggris, tesiga bahasa Perancis. Harus butuh usaha yang luar biasa untuk meraih bagaimana agar kita mudah belajar nahwu dan sorof, itu kan yang pertama. Banyak kata ulama Mesir, untuk memahami Quran minimal ada 4 ilmu yang kita pelajari. Nahwu, sorof, balagoh, dan mantik. Itu harus kita pelajari pertama. Usul fikih dan mantik saja, balagoh dan mantik saja, jika kita ingin bisa, harus 2 dulu pintu gerbangnya, nahwu dan sorof dulu yang kita pelajari. Kalau nahwu dan sorof sudah sanggup, maka balagoh dan mantik bisa kita pelajari. Nah Kartini menyerah. Geus moal kaudag cek Kartini teh hese ieu mah ilmuna. Sampai Kartini beliau gelisah, teu bisa sare Pak. Bayangkeun, setingkat Kartini saja yang dianggap oleh kita sebagai seorang liberal, tapi beliau ternyata sangat mencintai Quran itu. Akhirnya beliau menulis surat kepada sahabatnya yang bernama Stella Jihandelar, itu orang Belanda itu. Nah ini surat beliau itu. Mana? Di sini tidak masuk. Nah ini. Di tahun 1899, Kartini yang berumur 20 tahun sudah mengungkapkan kegelisahannya karena dia nggak bisa bahasa Quran. Quran apa dibaca oleh Kartini itu, tapi Kartini nggak ngerti gitu. Apa sih isi Quran itu? Nah ini. Al-Quran terlalu suci untuk diterjemahkan ke dalam bahasa apapun. Di sini orang juga tidak tahu bahasa Arab. Di sini orang diajari membaca Al-Quran, tetapi tidak mengerti apa yang dibacanya. Saya menganggap itu pekerjaan gila, kata Kartini. Mengajari orang membaca tanpa mengajarkan makna yang dibacanya, sehingga orang gitu. Ya Pak, untung tadi disebut gelo ku Kartini orang. Diajar maca tapi tengah ngerti sok. Ibu rek naon maca anu teu keharti atuh. Ya kan menurut logika? Ibu mau beli buku novel nggak berbahasa Inggris? Mau kan? Ibu pasti mencari novel berbahasa Indonesia yang ibu pahami. Iya Quran teka harti, nah buat dibeli jeung dibaca. Begitulah kurang lebih kalau kita menerjemahkan bahasa Kartini. Buat apa kita baca dan belajar Quran? Bareng teka harti cek Kartini teh. Jadi beliau sudah menemukan kegelisahan pada saat itu. Walaupun di Islam, tapi kadang ibunya
gara-gara beres di dia, geus tong maca Quran atau ke harti, jangan. Karena kata Nabi, jangankan memahami, jangankan mengamalkan, baca saja sudah dapat pahala. Tanu udah kurang mah pahala nawe heula namanya. Nah ini. Nah begitu dahsyatnya Kartini melakukan kritik kuat terhadap pembelajaran agama di abad 19. Jadi ternyata Kartini adalah orang yang memulai kritik terhadap ustadz-ustadz yang ada di Jawa pada saat itu. Sarian ustadz itu nggak mau mengajarkan terjemah Quran dan nggak boleh kan. Nah akhirnya itu menjadi bukti bahwa Kartini sangat peduli terhadap kuatnya minat untuk belajar isi agama yang terkandung dalam Al-Quran. Dan saat itu belum ada tafsir Al-Quran yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu atau Jawa. Wajar saja jika Kartini penasaran. Nah ini ternyata Pak, buku Kartini percakapan beliau dengan sahabatnya itu, Bapak kalau haji atau umroh bisa main ke maktab di Mekah itu, ada buku tipis judulnya Mina Zulumati ila Nur. Itu bukunya Kartini. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, habis gelap terbitlah terang gitu. Nah, salah satu isi suratnya untuk yang ini isinya adalah kaifan nasrahu mahabbata dinina. Bagaimana kita akan mencintai agama kita dengan semakin cinta kepada agama kita. Laukunan najhalu, jika kita bodoh, kata Kartini. Kenapa kita disebut bodoh? Fal Qur'anu la yajuzu tarjamahu, karena Quran saja tidak boleh diterjemahkan, kata Kartini. Nah, ini salah satu isi suratnya itu ya. Oke. Nah, singkat cerita, Kartini minta kepada ayahnya agar dipertemukan secara langsung dengan Ki Haji Soleh Darat. Karena ayahnya punya peran penting pada saat itu, termasuk salah seorang bangsawan. Makanya bisa bertemu secara pribadi Kartini dengan Pak Kiai. Nah, secara khusus Kartini ketika belajar, beliau meminta kepada Pak Kiai untuk menerjemahkan Al-Quran. Yang padahal pada saat itu masih dilarang oleh Belanda. Tapi ternyata Pak Kiai memenuhi permintaan Kartini. Namun terjemahnya ditulis dalam bahasa Arab Pegon agar tidak dicurigai oleh Belanda sebagai terjemahan. Nah itu Pak, lahirnya Arapegon itu adalah ide darinya Pak Kiai agar seolah-olah itu bukan terjemah. Karena kan orang Belanda pada saat itu sebelum ada Sisnok siapa itu ya, yang belum bisa bahasa Arab, dia tertipu dengan Arapegon ini gitu. Maka akhirnya Pak Kiai menulis kitab Faidur Rahman. Nah ini kitab tafsir ini yang ditulis selama 11 bulan oleh beliau. Hebat atau Pak, bisa nafsirkan 11 bulan, luar biasa ya. Nah itu. Kemudian kitab itu dihadiahkan kepada Kartini pada saat Kartini menikah dengan R.M. Joyodiningrat, seorang bupati Rembang di tahun 1903. Nah ini merupakan kitab pegon pertama yang ditulis oleh Ki Haji Soleh Darat dan menjadi kitab tafsir pertama di Indonesia. Ulama besar di kita yang berani menerjemahkan bahasa Quran dengan menjadi bahasa Jawa dalam bentuk tulisan aksara Arab yang disebut dengan Arab Pegon. Makanya beliau menghadiahkan ini kepada Kartini karena Kartini adalah orang yang pertama kali memberikan dorongan agar Pak Kiai bisa menulis terjemah atau tafsir dari ayat-ayat Al-Quran. Nah ini Pak contohnya Arab Pegon itu. Ini bukan bahasa Arab ini. Nah ini ya, ada ungkapan atawi iki kitab ringkasan saking matan al-hikam gitu ya. Ayah iki, ayah saking, itu bahasa Jawa juga gak tahu artinya apa ya. Nah itu kalau ini scan dari kitab ini. Nah kalau itu mah yang tadi Faidur Rahman, nah ini matan al-hikam. Nah ini dari kitab ini halaman kedua ada di sini. Matan al-hikam. Matan al-hikam ini ditulis oleh Ibnu Athaillah. Nah beliau hanya mensarahkan itu artinya menjelaskan maksud dari kalimat-kalimat hikmah yang ditulis oleh Ibnu Athaillah, tetapi dalam bentuk bahasa Arab Pegon gitu ya. Nah ini. Nah ini tuh ada ada ain titik 3. Ini tuh dibaca nata Pak, ringkas namung. Nah gitu ya, ringkas namung. Nah ini kita harus belajar lagi ini gitu ya. Saya juga belum terlalu lancar. Makanya saya kemarin baru beli 2 jilid buku untuk belajar Arab Pegon. Lebih mudah insya Allah. Daripada belajar Nahwu Shorof, gampang belajar bahasa Arab Pegon. Nahwu Shorof lebih sulit itu. Tanyakan ke Pak Jo. Pak Jo aja sampai tidak lulus Pak Jo. Nah ini ya, nah ini bahasa Arab Pegon. Kemudian ada contoh lagi. Nah kalau ini, baru kalau ini Arab Gundul asli, bukan Arab Pegon kalau ini. Ya, nah ini. Asarul khilafi bihadihil qaidati.
Ina hadihil qaidata al usuliyata wa in kanat. Nah ini ya. Nah ini baru kalau membaca ini harus menggunakan nahwu dan sorob, baru kita pun menerjemahkan. Jadi kita terus punya dua kemampuan itu. Ibu dan bapak, maaf, tapi sikapnya tidak wajib. Makanya nanti ada ungkapan dari para ulama, di akhir zaman akan banyak muncul para penceramah, bukan munculnya ulama. Ari ceramah apa siapa saja bisa. Nggak mesti punya kemampuan tafsir, nggak mesti punya kemampuan bahasa Arab. Yang penting dia pandai menyampaikan, ya, gaya bahasanya bagus, cukup jadi penceramah, yaitu dai gitu. Tapi kalau untuk menjadi seorang ulama seperti Kiai Haji Soleh Darat, nggak bisa hanya mengandalkan jago berbicara, tapi dia harus punya dasar ilmu dan guru yang jelas. Makanya kata para ulama, nanti akan banyak tiba-tiba orang-orang menjadi ustadz, padahal dia tidak pernah belajar agama sama sekali. Dia belajar agama hanya dari membaca buku-buku terjemah. Jadi kalau betul-betul ingin jadi kiai seperti beliau, bapak kudu nyantri. Gurunya harus jelas, bersanad kepada siapa gurunya, teu asal-asalan seukur diajar maca terjemah saja. Tapi sekali lagi tidak menjadikan batasan. Kalau dai itu harus begini, enggak. Dai mah siapa saja boleh. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika. Serulah oleh kalian. Ud'u itu dari kalimat da'a yad'u. Orang yang menyeru itu disebutnya dai. Tugas seorang dai adalah hanya menyampaikan yang benar agar orang bisa kembali ke jalan yang hak. Itu tugas dai. Terkedah jika kiai. Tapi harus tahu batasan. Kalau ditanya tentang ilmu hadis, tanya nyahawanan. Oh saya bisa mentahrid, padahal can pernah diajar. Oh saya bisa mentafsirkan, padahal bahasa Arab juga enggak bisa. Nah itu enggak boleh. Kalau mau jadi dai boleh, bahkan kewajiban kita. Dai itu bukan kewajiban ustadz, bapak itu harus jadi dai di rumah. Bapak menyeru ibu agar melakukan kebaikan, bapak mengajak anak agar jadi soleh, itu kan tugas seorang dai. Tapi untuk menjadi seorang ulama, butuh pengetahuan dan ilmu, dan tidak dalam jangka waktu yang sebentar. Makanya kata Imam Syafi'i, beliau bilang kepada santrinya, ya akhi, kata Imam Syafi'i, wahai anak-anakku, wahai saudara-saudaraku, lantanalal ilma illa bisitatin. Ilmu tidak akan pernah engkau dapatkan kecuali dengan 6 perkara. Salah satunya ada di nomor 6, tuluz zaman. Mencari ilmu itu butuh waktu yang sangat panjang. Tetiasa Bapak diajar nahwu sorob 1 tahun hoyong tiasa. Nahwu sorob itu butuh waktu yang sangat panjang. Bahkan kami pribadi sampai sekarang masih belajar, tidak berhenti belajar. Buka kitab nu anyar nahwu, gening ada kaidah baru. Oh, ada ini baru gitu ya. Nah, ini Pak. Nah, ini bentuk kitab gundul asli ya. Kalau yang tadi baru Arab pegon. Nah, ini pegon. Kalau yang tadi Arab asli ya. Nah ini enggak saya bawa kitabnya karena tebal. Kalau ini kan tipis gitu ya. Jadi lebih mudah membawanya. Oke. Fakta yang menarik dari Arab pegon adalah ia bukan sekedar mengganti bahasa Jawa ke dalam tulisan bahasa Arab saja. Melainkan simbol perlawanan, keberanian di dalam melawan penjajah yang kala saat itu melarang umat Islam untuk menerjemahkan Al-Quran. Pak butuh keberanian. Karena kalau ketemu menerjemahkan dieksekusi oleh Belanda pada saat itu. Butuh keberanian dalam rangka dakwah agar umat Islam yang ada di Indonesia bisa paham terhadap firman Tuhan. Nah itu ya. Karena mereka tahu di mana letak kehebatan umat Islam, yaitu ketika mereka dekat dengan Tuhannya. Jadi para penjajah itu tahu umat Islam kalau ingin dikalahkan caranya cuma satu, jauhkan saja umat Islam dari Al-Quran, gitu ya. Seperti yang diungkapkan oleh Raja Louis di Prancis ketika perang salib. Ketika perang salib nih Pak. Ini ungkapan Raja Louis nih. Maaf. Nah ini. Aku telah menemukan cara untuk menghancurkan umat Islam. Kata Raja Louis. Karena Raja Louis nggak pernah menang melawan umat Islam ini. Nah, Pekik Louis sambil tertawa, sambil dengan penuh rasa dengki. Kemudian kita tidak akan menang melawan umat Islam selama di dalam hati mereka Islam masih bersemi. Kamu sekalian tidak akan mampu mengalahkan orang-orang Islam di medan peperangan fisik. Wal aya apa nu ngadengelekeun Islam secara fisik, apalagi pada saat sahabat Nabi ya Khalid bin Walid tidak pernah kalah semasa hidupnya itu. Beliau panglima perang yang sangat hebat. Nah, kata Louis pada raja-raja Eropa, panglima militer dan menterinya, pertama, kamu mesti merusak dulu pemikiran dan keyakinan umat Islam dengan cara
menjauhkan mereka dari Al-Quran. Lalu barulah kamu sekalian bisa menaklukkan mereka dengan mudah. Jadi ternyata Quran itu sumber kekuatan umat Islam. Apa yang tidak ada di dalam Al-Quran? Semuanya ada. Hanya saja kita belum mendalami materi sekian banyak dari Al-Quran. Karena yang baru kita pelajari semua hanya bagian kulit luarnya saja. Itu ya. Nah ini. Lebih jauh dalam catatannya Lewis menuturkan, Eropa harus menempuh jalan lain, yaitu jalan pemikiran dengan menebarkan keraguan-raguan dan tafsir yang sesat di tengah umat Islam. Maka setelah kejadian ini, muncullah tafsir-tafsir Quran yang menyesatkan umat Islam. Banyak tafsir-tafsir yang nggak boleh dikaji oleh kita. Termasuk salah satunya, walaupun ada guru kami yang masih membolehkan, kayak tafsir fi Dhilalil Quran. Ada yang membolehkan, Bapak jangan baca tafsir fi Dhilalil Quran. Katanya, bukan kata saya ya, kata ulama. Karena fi Dhilalil Quran itu tafsir Quran birro'i. Artinya ulama mentafsirkan Al-Quran itu hanya menggunakan akal. Beda dengan ulama-ulama terdahulu, Imam Al-Bukhari itu menafsirkan Quran bil Quran. Quran bis sunnah wa Quran bil asar. Itu tafsir dari Imam Ibnu Katsir. Menafsirkan Quran dengan ayat yang lain, menafsirkan Quran dengan hadis Nabi, menafsirkan Quran dengan asar yang dibawa oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Tapi Bidalil Quran tidak. Bidalil Quran hanya mengandalkan kemampuan berbahasa, mengandalkan kemampuan ilmu-ilmu sebagai ilmu-ilmu pegangan bahasa Arab, tanpa ada dasar-dasar dari Quran dan hadis yang lain. Makanya ada sebagian ulama yang melarang, jangan baca tafsir Bidalil Quran. Ya itu tidak boleh. Tapi walaupun sebetulnya kalau dikaji cukup menarik kitabnya sebetulnya Pak. Nah itu ya. Kayak inilah kurang lebih bahasa Arab Pegon bukan sekedar bahasa biasa, tetapi di dalamnya ada lambang perjuangan umat Islam untuk mempertahankan eksistensinya agar umat Islam tetap paham terhadap ajaran agamanya. Nah ini ya, kata Nabi, saya yusiku an ya'tiya ala nasi zamanun. Akan datang satu zaman pada manusia, la yabqa minal islami ilasmuhu, di mana pada waktu ia tinggal Islam kecuali hanya namanya saja. Jadi Islam, Allah menjanjikan Islam tidak akan pernah putah di alam dunia ini, tetapi tidak tahu di belahan bumi mana Islam yang masih mengajarkan syariat yang sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran. Banyak orang-orang Islam tapi dia lupa Islam itu apa. Kemudian Nabi mengatakan, wala yabqa minal Qur'ani ila rasmuhu, dan tidak tinggal Al-Quran melainkan hanya tulisannya saja. Bapak teh ya sama baca Quran, tapi dia nggak paham dengan apa yang dibaca. Ini yang dimaksud oleh Nabi Pak. Nah ini ayat-ayat hadis-hadis dari akhir zaman ini. Masajiduhum yauma idin amiratun. Masjid-masjid dibangun megah namun kosong dari petunjuk, bukan kosong jamaah. Sanes teu aya jamiah seueur, tapi di dalamnya tidak ada hadyun, tidak ada petunjuk, tapi isinya adalah kesesatan-kesesatan saja. Ya. Saya tidak inikan video-videonya lah. Ya. Nah, kemudian ulama syarru man tahta adimis samai. Dan ulama mereka adalah makhluk terjelek yang berada di kolong langit. Min indihim takhrujul fitnah, dari mulut-mulut ulama inilah keluar fitnah. Wa fihim ta'ud, dan ia akan kembali kepada mereka. Ini sesuai dengan hadis Nabi yang sebelumnya. Akan muncul dai-dai yang menyeru agar kita masuk ke dalam neraka jahanam. Ya, banyaklah. Soalnya dasar basalah aya nama tuh Pak. Ustadz rek memberikan, Bapak ini Ustadz ini sesat. Nanti kita yang dituduh mencemarkan nama baik. Kalau buktinya kan sudah banyak kesesatannya di sebelah mana gitu ya. Bahkan yang anehnya orang-orang yang sesat banyak terlindung di bawah naungan hukum. Kita nggak bisa mempersekusi orang-orang sesat itu. Mohon maafnya jika di daerah Ciwasra itu sampai saat ini kita bingung untuk membuktikannya gitu. Yang di Kazim itu Pak di belakang. Itu kan menurut para ulama kami sudah terindikasi Syiah itu. Tapi sampai saat ini kita nggak bisa membubarkan mereka gitu. Kemudian Nabi palsu ya, yang di Cijaura sekarang sudah pindah ke Banjaran, bikin sekte baru lagi gitu di Banjaran. Dia buka klaster baru, nyian ajaran baru lagi di Banjaran. Saya belum nyusul ke sana tuh, belum tahu Banjarannya di sebelah mana gitu. Nah itu ya. Nah ini yang diinginkan oleh mereka itu. Nah terakhir, barulah ternyata Kiai Haji Soleh Darat itu meninggalkan banyak permata-permata di Indonesia, yaitu ulama besar. Dua ulama besar, salah satunya banyak ya, ini hanya dua di antaranya. Beliau adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai pendiri NU. Jadi NU dan Muhammadiyah itu satu ayah sebetulnya. Lamun Persis benten Pak. Makanya kenapa Persis tidak ada filmnya ya.
Karena bukan pituin asli orang Indonesia Persis itu. Hasan itu sang pelopor, beliau adalah orang Singapura, orang Melayu, bukan asli orang Indonesia. Adapun nanti film yang akan keluar, ya itu digarap langsung oleh orang Persisnya sendiri, bukan oleh kalau ini kan film ini kan semuanya oleh Hanung Bramantyo ya. Ini sang kiai beliau, kalau ini sang pencerah kalau tidak salah filmnya itu. Nah ini dua warisan besar yang ditinggalkan oleh Kiai Soleh Darat, lahirnya dua ulama besar yang ada di Indonesia, yaitu almarhum Kiai Haji Hasyim Asy'ari pendiri NU dan juga almarhum Kiai Haji Ahmad Dahlan, semoga Allah merahmati mereka semua. Nah ini ya. Nah ini Pak. Kemudian nah ini wafatnya beliau di 1903 di Semarang. Ini beberapa hasil kitab yang oleh beliau ditulis. Kebetulan saya baru ada 3. Saya insya Allah nanti ke Klaten mudah-mudahan bisa bertemu langsung dengan buyutnya untuk mengambil kembali kitab-kitab sisanya. Nah ini Pak. Nah, menjalankan syariat Islam tidak sekedar hanya menjalankan sholat, haji atau yang lainnya. Nah yang sering kita lupakan di dalam ajaran kita adalah amar ma'ruf nahi munkar. Nah ini justru yang paling utama itu ya. Contoh kayak kemarin menyembelih nih Pak. Menyembelih kalau Bapak kan di sini Sabtu menyembelihnya, kalau di kami Jumat itu menyembelihnya. Karena ya walaupun terdapat fikih khilafiyah yang berbeda, bahkan saya langsung ditelepon oleh salah satu masjid. Saya kan ada jadwal Jumat tuh. Tiba-tiba ustaznya telepon, "Tad, hampura cina. Di masjid kami nggak ada lapang. Di masjid kami nggak bisa nyimpan sapi lama-lama. Da si masjidnya di sisi gang masjidnya itu." Wayah nanya, sholat Jumatnya diliburkan weh heula. Jadi libur sholat Jumatnya. Jadi saya tidak datang mengimami sholat Jumat. Karena ada hadis kata Nabi ya, barang siapa 2 hari raya bersatu dalam 1 hari, yaitu Idul Adha atau Idul Fitri jatuh pada hari Jumat, maka boleh tidak melakukan sholat Jumat. Tapi kata Nabi, tapi aku tetap melakukannya. Nah ini timbullah khilafiyah. Ada ulama yang tetap mewajibkan sholat Jumat. Jadi walaupun Bapak sudah sholat Id, tetap wajib sholat Jumat. Mangga itu Bapak ada milihan mangga. Nu mana? Atau yang sudah sholat Id, boleh tidak Jumat, tapi diganti duhur. Ada yang begitu. Atau ada juga yang selepas sholat Id boleh tidak sholat Jumat dan juga tidak diganti oleh sholat duhur. Mangga ya mah Bapak nu gampil yang nu mana sok pilih gitu ya. Nah, kalau kemarin saya oleh DKM-nya, usah tong sumping ka dia rek diliburkeun karena sholat Jumat tadi nya geus atau ya libur macam gitu ya. Nah, makanya kita menyembelih tetap di hari Jumat tapi kita tetap menyelenggarakan sholat Jumat pada saat itu. Nah, intinya mudah-mudahan dari kisahnya Kiai Haji Soleh Darat mampu memberikan suntikan amunisi kepada kita bahwasanya umat Islam itu bukan agama yang lemah. Sebetulnya umat Islam adalah agama yang kuat, hanya saja orang-orang Islamnya yang sedang terkena penyakit. Salah satunya adalah penyakit wahan. Apa? Hubbu dunya wa karahiyatul maut, cinta yang terlalu banyak terhadap dunia dan takut mati. Kalau ini sudah hilang, insya Allah umat Islam akan kembali menjadi umat yang kuat, umat pemersatu, menjadi umat yang satu-satunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk salah satu bagian daripada umat itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.